Saya Fajar Rizky Ramadan dari Prodi Hukum semester 1 kelas B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai pembicara pertama dalam tim Pro. Saya akan memulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Dengan mosi bantuan langsung dalam bentuk sembako selama pandemi COVID-19 tetap harus diberikan meskipun sempat dikorupsi. Dewan Juri yang terhormat, konteks keberadaan krisis kesehatan yang akut adalah di mana sebuah negara sudah tidak dapat lagi mengangkat persebaran penyakit. Ketika pandemi penyakit COVID-19 ini sudah menyebar di berbagai penjuru dunia, telah memberikan dampak yang sangat buruk dan sangat krusial bagi segala aspek kehidupan, mulai dari aspek kesehatan yang melumpuhkan mata pencaharian penduduk di Indonesia. Mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah, bahkan pengusaha-pengusaha besar yang telah mengalami kebangkrutan dan mengalami rasio penurunan mata pencaharian mereka. Implikasi sosial dan ekonomi ini melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya menangani krisis kesehatan dan ekonomi maupun di dalam bidang pendidikan. Dalam kasus kali ini kita akan mengglorifikasikannya dalam segi ekonomi dan sosial. Kementerian Sosial telah mencanangkan program sembako berupa program bantuan sosial berupa sembako sebagai jaring pengaman sosial untuk masyarakat agar bantuan ini dicanangkan mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 dengan memberikan budget per paket sembakonya senilai Rp300.000 kepada kepala keluarga, satu keluarga tiap bulannya. Pengadaan bantuan sosial ini untuk COVID-19 memiliki nilai sekitar 5,9 triliun yang diterima oleh Kementerian Sosial. Namun, pada kenyataannya, pada bulan lalu Desember 2020 kita menerima kabar bahwa Menteri Sosial kita, Bapak Julian Peter Batubara, telah menyalahgunakan uang dana bantuan sosial untuk dikorupsi demi kepentingan pribadi. Uang yang dikorupsi senilai 12 miliar yang diambil 10.000 dalam per paket sembakonya. Oleh karena itu, sebagai tim pemerintah yang kita inginkan sangat sederhana. Kita ingin memberikan bantuan langsung dalam bentuk sembako walaupun sempat dikorupsi. Sebelumnya kita akan mengkarakteristikan bantuan sosial itu, yaitu bantuan berupa sembako yang diberikan kepada keluarga atau masyarakat miskin yang tidak mampu, yang tidak memiliki pekerjaan, yang masyarakat lanjut usia dan lain sebagainya. Karakteristik tersebut kita berikan dalam barang berupa 9 bahan pokok, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging atau ayam, telur ayam, susu, jagung. Intinya 4 sehat 5 sempurna, saudara-saudara. Dan selama COVID ini tetap harus diberikan meskipun sempat dikorupsi, dengan tujuan memberikan pemenuhan hak-hak rakyat yang telah dilanggar oleh pemerintah atau aparatur negara, saudara-saudara semuanya. Tapi hal ini tidak menampik kemungkinan bahwa tim oposisi akan membicarakan bahwa bantuan dalam bentuk uang akan lebih efektif dan lebih baik, saudara-saudara, diberikan daripada sembako ini. Dan mereka juga harus berargumentasi mengapa bantuan seperti uang bisa lebih cocok untuk pandemi saat seperti ini. Mereka juga harus menjamin bahwa bantuan dalam bentuk uang itu tidak rawan dikorupsi dan tidak akan disalahgunakan bagi rakyat maupun pejabat. Alternatif yang kita tawarkan sebagai tim Pro tetap memberikan sembako kepada masyarakat dengan membuat kebijakan yang baru atau memperbaiki kebijakan yang lama, saudara-saudara semuanya, berdasarkan instrumen hukum yang ada, seperti peraturan pengganti undang-undang atau peraturan pemerintah yang baru. Dengan poin-poin A, menganggarkan dana khusus kepada lembaga yang akan diajak bekerja sama untuk proses pengemasan dan pengiriman paket sembako. Jadi kita menganggarkan dana khusus untuk pengiriman dan juga proses pengemasan paket, sehingga tidak memotong budget bantuan sosial yang diterima per kepala keluarga atau per keluarga. 300.000 tetap utuh kita anggarkan untuk per kepala keluarga, sehingga tidak ada potongan apapun. Yang B, memberikan pendataan pengawalan kepada logistik yang diberikan dari pusat ke pemerintah daerah bahkan RT RW, sehingga tepat sasaran sampai kepada penerima. Mereka akan mendata, memverifikasi secara datanya agar
tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu. C. Membuat sanksi yang tegas bila mana ada melakukan penyalahgunaan langsung diberikan hukuman, seperti menegaskan kembali hukuman mati dan dieksekusi langsung bagi mereka yang menyalahgunakan dana bantuan sosial ini. Dan poin yang D, memberikan jaminan kehigienisan sembako serta memberikan SOP agar tetap memakai alat pelindung diri bagi petugas yang bekerja menangani khusus paket bantuan sosial berupa sembako ini, saudara-saudara. Dan lanjut ke poin argumentasi saya. Poin yang pertama adalah poin pembenaran. Mengapa ini dibenarkan, saudara-saudara semuanya? Kita tahu daruratnya krisis kesehatan yang berujung krisis ekonomi menjadi alasan betapa urgentnya pemberian sembako ini dilakukan sebagai pengurangan beban pengeluaran setiap keluarga yang kurang mampu, saudara-saudara semuanya. Pemenuhan gizi yang seimbang juga sangat penting, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, rentan terhadap penyakit COVID-19 yang mematikan itu, Dewan Juri yang terhormat. Serta kita membutuhkan gizi yang baik sehingga pemberian bahan-bahan sembako yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Dan tidak menampik kemungkinan bahwa tim oposisi akan mengatakan bahwa pemberian uang lebih tepat karena tidak semua orang atau tidak semua masyarakat akan mengkonsumsi sembako tersebut. Seperti orang yang memiliki riwayat diabetes, mereka tidak akan menggunakan sembako berupa beras atau gula karena mereka menjaga makanannya. Tapi meskipun mereka berkata seperti itu, tidak menutup kemungkinan sembako ini adalah bahan pokok. Bahan pokok yang dimaksud di sini adalah bahan yang dibutuhkan setiap harinya sebagai manusia. Kita tahu bahwa ada sebagian keluarga kita yang memiliki riwayat penyakit, namun tidak masuk akal jika satu keluarga itu memiliki riwayat penyakit yang sama dan keluarga itu pasti salah satu dari keluarga mereka juga akan membutuhkan bahan-bahan pokok tersebut, saudara-saudara. Pastinya hal ini akan dapat membantu mengurangi pengeluaran mereka, dan pengeluaran mereka bisa digunakan untuk membeli obat-obatan, seperti obat-obatan kepada penderita atau penyakit yang mengalami riwayat penyakit diabetes. Kemudian pendapatan mereka juga bisa digunakan untuk membeli keperluan yang lain, saudara-saudara semuanya, seperti membelikan susu kepada anaknya, sehingga mereka tidak perlu memikirkan lagi sembako atau bahan-bahan pokok dalam keluarganya, saudara-saudara semuanya. Dan ini juga tentunya pembelian pendapat itu tidak mengurangi bisnis UMKM yang ada di sekitarnya, karena masyarakat yang dapat paket sembako juga akan tetap belanja kebutuhan yang lain, tidak hanya sembako saja, saudara-saudara semuanya. Jadi mereka akan tetap menyumbang warung atau UMKM yang ada di sekitar mereka, sehingga tidak merugikan pihak UMKM, saudara-saudara semuanya. Pemberian bantuan berupa sembako ini juga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan, semisal jika bantuannya uang, maka ada salah satu keluarga seperti ayahnya yang menyalahgunakan untuk judi mungkin, saudara-saudara semuanya, untuk mabuk atau membeli keperluan yang tidak penting dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hal inilah yang kemungkinan inilah yang bisa terjadi di masyarakat, saudara-saudara semuanya, dan tidak bisa menjaminnya. Yang argumentasi saya yang kedua yaitu sejalan dengan agenda pemerintah. Agenda pemerintah dalam hal ini adalah untuk membuat masyarakat sejahtera, mengangkat beban masyarakat selama pandemi ini. Setidaknya dengan digelontorkan bantuan sosial berupa sembako dapat memberikan efektivitas, misal adanya kesusahan produksi oleh petani, semisal ada beras yang naik, sehingga ini sangat membantu masyarakat kalangan ke bawah. Dan program bantuan pangan non tunai ini menjamin lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasinya berdasarkan Badan Pusat Statistik Garis Kemiskinan Makanan yang memiliki kontribusi terhadap pemberantasan garis kemiskinan adalah stabilitas harga sembako yang mengaruhi kemiskinan. Oleh karena itu ini juga akan mengurangi sedikit permasalahan dalam bidang ekonomi, saudara-saudara semuanya, sehingga masyarakat bisa lebih fokus
Jika ekonomi sudah teratasi, maka akan fokus kepada bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, saya sebagai tim pro bangga membuka kasus ini. Terima kasih.